Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang bertemakan tentang dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, saya mengambil jurnal yang berjudul Urgensi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat di Era Industri 4.0. Nah, apa itu dakwah Bilhal? Dakwah Bilhal yaitu dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan, misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Nah, dakwah Bilhal dilakukan oleh Rasulullah. Terbukti bahwa ketika pertama kali tiba di Madinah, yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Al-Quba. Mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, kedua hal ini adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah Bilhal. Dakwah Bilhal merupakan kegiatan dakwah yang pada intinya adalah ajakan kepada Islam dan ajakan untuk kebajikan dengan cara amalan, kerja nyata, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan cara bertindak bukan berbicara atau pidato. Nah, contoh dakwah Bilhal pada saat ini banyak dilakukan oleh para dai. Di antaranya adalah mendirikan pendidikan Islam, mendirikan masjid atau musola, penyantunan terhadap anak yatim dan kurang mampu, terus pendirian kesehatan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosialnya. Terjadinya revolusi industri keempat menjadikan teknologi berkembang sangat luar biasa, sekaligus membawa efek positif dan negatif bagi masyarakat. Nah, masyarakat mau tidak mau akan berhadapan dengan dampak dari era 4.0 ini dalam bentuk agresi politik, kultural, ekonomi, ideologi yang memarginalisasikan dan mendiskualifikasikan struktur tradisional masyarakat yang telah mapan. Nah, pada dataran ini, gerakan dakwah dituntut mampu memberikan paradigma baru yang mampu mentransfer pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakatnya. Konstruk dakwah sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pembakuan ideologi dasar dengan kreativitas para pendukung dakwah dalam menampilkan ideologi tersebut sesuai dengan struktur dan pola kultur yang berkembang. Nah, selain itu, dakwah Islam seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada kesemarakan, tapi banyak diarahkan kepada pendalaman dan pengembangan wawasan. Nah, hal ini sangat penting karena mengingat dalam kehidupan masyarakat yang menjemuk, diperlukan sikap yang terbuka tetapi tidak larut. Diperlukan sikap kosmopolitan tetapi berkepribadian. Apalagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, maka dakwah Islam harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat antara lain ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga baru. Nah, lembaga-lembaga baru ini awalnya hanya sebagai prasyarat yang mendukung proses industrialisasi. Tapi selanjutnya, setelah industrialisasi ini terjadi, lembaga-lembaga baru tersebut adalah dampaknya. Nah, oleh karena itu, era industri 4.0 harus selalu mendapat sorotan dari umat Islam sendiri. Hal ini dikarenakan agar dakwah Islam bisa terus berlanjut di era teknologi ini. Dan di era ini pula, kita mengetahui dengan jelas keberadaan umat Islam yang sebenarnya di seluruh penjuru dunia. Islam pun tidak pernah melarang umatnya untuk menggunakan komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya, selama hal itu masih mengarah kepada hal-hal yang positif dan memberikan nilai tambah dalam upaya pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Karena itu, strategi dakwah harus dikembangkan dan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Nah,
Dan saat ini kita sudah tiba di suatu masa di mana para dai mendapat tantangan yang sangat kompleks untuk mencarikan solusi dalam memberikan problem solving. Nah, para dai ini dituntut untuk dapat menerjemahkan pesan Islam sesuai dengan manajemen dakwah yang modern, efektif, dan efisien kepada masyarakat luas, sehingga Islam akan semakin luas dan mudah dimengerti serta tidak disalahartikan oleh non-muslim. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.